satu perintah, satu keputusan, dan Timur Tengah bisa berubah jadi medan api global. Ketika Iran membalas Israel dengan rudal, kapal induk Amerika, USS Nimitz, tiba-tiba muncul di perairan Asia Tenggara, bukan ke Vietnam seperti rencana, tapi justru mendekat ke zona konflik. Pertanyaannya, apakah Amerika bersiap untuk ikut berperang demi Israel? Pada 14 Juni, USS Nimitz batal sandar di Vietnam dan saat ini berada di perairan dekat Malaysia. Pentagon menyebut alasannya sebagai kebutuhan operasional mendesak. Tapi bersamaan itu, Presiden Trump menulis di media sosial, jika Iran berani menyerang atau mengancam kepentingan Amerika, maka mereka akan merasakan kekuatan penuh militer Amerika dalam skala yang belum pernah mereka bayangkan. Kombinasi ini bukan sekedar sinyal. Ini semacam deklarasi terbuka bahwa Amerika siap masuk jika garis merah mereka dilanggar. Tapi, apakah ini demi membela Israel? Atau karena Iran dianggap terlalu lemah untuk melewatkan kesempatan emas? Secara resmi, Departemen Luar Negeri Amerika menolak keterlibatan langsung. Washington menyatakan bahwa serangan Israel ke Iran tidak didukung Amerika, tapi data di medan perang berkata lain. Amerika terus mengirim pasokan amunisi, intelijen, dan dukungan logistik udara ke Israel. Bahkan pesawat tanker Amerika dilaporkan membantu jet-jet tempur Israel dalam operasi lintas kawasan. Lebih dari itu, Iran telah menunjukkan respons, namun bagi sebagian elit pertahanan Amerika, respon itu malah memperlihatkan kerentanan. Beberapa markas militer Iran dihantam, para jenderal senior dan ilmuwan Iran gugur. Bahkan rudal-rudal balistik Iran banyak yang dicegat, termasuk oleh sistem pertahanan Amerika di kawasan Teluk. Yang lebih mengejutkan adalah reaksi Israel. Setelah serangan balasan Iran, Perdana Menteri Netanyahu menyerukan kepada rakyat Iran untuk bangkit dan menggulingkan rezim mereka sendiri. Menurut laporan Reuters, ada kecenderungan baru. Israel bukan hanya ingin menghancurkan kekuatan militer Iran, tapi merancang skenario perubahan rezim tanpa harus mengirimkan pasukan darat. Dengan kata lain, decapitation strike, penggal kepala struktur militer dan politik Iran, biarkan sistemnya lumpuh dari dalam. Trump menyukai strategi ini, cepat, dramatis, dan tidak mengulangi kesalahan Irak, invasi panjang tanpa hasil. Dan jika semua ini bisa dilakukan lewat rudal jelajah, drone tempur, dan kekuatan udara, kenapa tidak? Namun, strategi ini bukan tanpa risiko. Iran punya kekuatan balasan, rudal jarak jauh, jaringan milisi proksi di Lebanon, Suriah, dan Irak, serta satu senjata diplomatik yang lebih tajam dari misil, Selat Hormuz. Trump mungkin tergoda membuka panggung kemenangan baru, apalagi dengan tekanan politik dalam negeri dan utang Amerika yang kian membengkak. Tapi apa jadinya jika rezim Iran tumbang, dan penggantinya justru lebih radikal, lebih anti-barat, dan lebih dekat ke Rusia dan Tiongkok? Pertanyaannya bukan lagi, apakah Amerika akan menyerang Iran, melainkan, jika mereka menyerang, siapa orang yang akan ditunjuk Amerika untuk menggantikan rezim lama?